Oke, balik lagi bersama Mimin di sini ya guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Pada video kali ini Mimin bakal ngebahas film yang amat beradrenalin nih guys. Menceritakan seorang pasukan khusus yang rela cuti lalu pulang kampung demi mengusut kasus kematian istrinya, yang digadang-gadang bahwa ini adalah ulah para gangster brutal di Denmark. Insiden itu membuat ia dan anaknya amat terpukul, sehingga tentunya ia akan membalas dendam. Daripada spoiler lebih dalam, maka dari itu siapkan posisi tersantuy kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperlihatkan dengan seorang kakek bersama cucunya yang sekarang sedang menghampiri toko sepeda untuk membeli sepeda. Akan tetapi sayangnya sepeda berwarna biru yang diinginkan oleh cucu sang kakek sudah habis. Si penjaga toko pun menyarankan mereka berdua untuk datang kembali esok hari karena stok sepeda biru akan ada lagi. Setelah si kakek dan cucunya pergi, si penjaga toko langsung menelpon anak buahnya dengan menyuruh mereka mencuri sepeda berwarna biru yang sedang terparkir di area sebuah sekolah. Dan ternyata sepeda yang dicuri anak buah si penjaga toko adalah milik seorang gadis cantik dan aduhai bernama Matilde. Matilde amat sangat sedih atas kehilangan sepeda kesayangannya tersebut. Ditambah lagi mobil ibunya itu sering mogok sehingga ia harus telat untuk sampai ke sekolah. Bersamaan dengan itu si ibu ditelepon oleh ayah Matilde yang bernama Markus. Diketahui Markus merupakan seorang tentara pasukan khusus yang saat ini sedang bertugas di Afghanistan. Markus mengabarkan terkait perubahan rencananya mengenai kepulangannya yang ternyata harus ditunda selama 3 bulan lagi. Istrinya pun tampak kecewa mengenai penundaan kepulangannya, apalagi Matilde sudah sangat merindukan kehadiran Markus ayahnya. Kan man ikke telefonen væk? Scene beralih, selanjutnya kita diperkenalkan dengan dua orang karyawan marketing yang bernama Otto dan Leonard. Diketahui keduanya dipecat hari itu juga karena dianggap tidak mampu mencapai target dari perusahaan tempat mereka bekerja. Kemudian Otto pun pulang menaiki kereta. Karena gabut apalagi ia sudah dipecat, Otto pun memperhatikan orang-orang di dalam kereta tersebut, seperti memperhatikan seorang pria yang membuang makanannya padahal makanan tersebut belum dimakan sama sekali. Kemudian perhatian Otto juga tertuju pada seorang pria bertato yang dari perawakannya pun sangar dan nampak mencurigakan. Bersamaan dengan itu tibalah Matilde dan ibunya naik kereta juga. Mereka terpaksa naik kereta karena mobil si ibu masih mogok. Otto yang merasa tak tega melihat Matilde dan ibunya berdiri, ia pun berinisiatif memberikan tempat duduknya. Tak berselang lama setelah itu, kereta yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Sebagian besar orang tewas dalam insiden tersebut, termasuk ibu Matilde, sedangkan Otto dan Matilde hanya mengalami luka ringan. Singkat cerita, mereka telah diobati di salah satu rumah sakit. Namun saat Otto hendak pulang, perhatiannya tertuju pada Matilde yang tampak sedih dan juga terpukul atas kematian ibunya. Kematian sang istri juga sampai ke telinga Markus yang saat itu dikabarkan atasannya. Atasannya menyampaikan bahwa Markus harus mengambil cuti karena istrinya telah tiada. Singkat cerita, Markus pun pulang untuk menemui Matilde anaknya. Di sini Markus masih terpukul dan merasa menyesal karena telah gagal melindungi keluarganya karena selama ini terlalu sibuk dengan tugas negara. Setelah itu Markus langsung ke rumah sakit untuk melihat mayat istrinya. Akan tetapi si dokter tidak menyarankan untuk melihat mayat istrinya karena keadaan mayat istrinya sangat mengenaskan, takutnya akan menimbulkan trauma dan juga depresi bagi Markus. Namun tetap saja Markus bersikeras ingin melihat jasad istrinya untuk yang terakhir kalinya. Beralih ke Otto yang saat ini sedang berada di rumah. Ia melihat berita mengenai kecelakaan tersebut. Ternyata pria bertato yang ia lihat di kereta adalah seorang ketua gangster bernama Eagle yang juga ikut tewas menjadi korban. Diberitakan juga bahwa kelompok gangster yang dipimpin oleh Eagle sedang bersih tegang dengan kelompok gangster yang bernama Justice. Mengetahui akan hal itu, Otto langsung berspekulasi kalau peristiwa di kereta tersebut bukanlah kecelakaan pada umumnya, melainkan telah direncanakan untuk membunuh Eagle.
Saat itu juga Otto melapor ke polisi setempat mengenai kecurigaannya itu. Otto bercerita, sebelum kecelakaan terjadi ia sempat melihat seorang pria membuang makanan yang sama sekali belum pria itu makan, dan pria tersebut bergegas keluar dari kereta sebelum kecelakaan itu terjadi. Otto curiga kalau makanan itu mengandung sesuatu yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Kecurigaan Otto mengarah kepada kelompok gangster Justice yang telah sengaja merencanakan kecelakaan itu guna membunuh Eagle, si ketua gangster yang diketahui menjadi musuh bebuyutan kelompok Justice. Akan tetapi polisi malah mengira kalau Otto hanya berhalusinasi karena dampak dari kecelakaan ringan yang Otto alami. Lagi pula polisi mengatakan tidak ada bukti apa-apa untuk menuduh kelompok Justice yang melakukan hal tersebut. Tak menyerah begitu saja, esok harinya Otto langsung menemui sahabatnya yaitu Leonard. Otto meminta bantuan Leonard untuk meretas server kereta, yaitu untuk mengetahui latar belakang pria yang membuang makanan tersebut, karena ia sangat yakin kalau pria tersebut adalah pelakunya. Otto juga menganggap kalau polisi akan diam saja tanpa menyelidiki kasus tersebut, dengan berdalih bahwa kecelakaan tersebut hanyalah masalah teknis. Di sisi lain, Matilde masih sangat terpukul berat atas kematian sang ibu. Markus pun juga demikian. Namun sebisa mungkin ia berusaha untuk tetap kuat terutama di depan putrinya. Malam itu, Markus didatangi Otto dan Leonard. Melalui keahliannya, Leonard ternyata sudah meretas situs info para korban kecelakaan kereta. Maka dari sanalah mereka mendapatkan informasi mengenai ayah Matilde, yaitu adalah Markus, yang ternyata seorang tentara pasukan khusus. Keduanya datang untuk memberitahu Markus perihal kecelakaan kereta yang menewaskan istri Markus. Otto dan Leonard meyakini bahwa ada indikasi perbuatan yang disengaja mengenai kecelakaan tersebut. Mereka berdua meminta Markus agar bergabung dalam mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Mendengar hal itu, Markus langsung membawa mereka berdua ke gudang untuk mengobrol lebih detail di gudangnya. Tanpa banyak basa-basi, Otto langsung menceritakan terkait pria yang membuang sesuatu saat sebelum kecelakaan kereta itu terjadi. Dan ia yakin jika kecelakaan itu telah direncanakan, karena di dalam kereta itu terdapat Eagle, si ketua gangster yang sepertinya sedang diincar. Otto juga mengatakan kalau ia sudah melaporkan hal ini kepada polisi. Akan tetapi ia malah dianggap mengada-ngada dan mengatakan kalau ini terjadi hanya kesalahan teknis. Mengetahui kalau kematian istrinya bukan karena kecelakaan biasa, tentunya Markus tidak akan tinggal diam, dan Markus bertekad akan menemukan pelaku untuk membalas dendam. Markus meminta Otto dan Leonard menemukan identitas orang yang dicurigainya itu. Namun sayangnya di sini Otto dan Leonard hanya dapat menemukan foto yang terekam di CCTV tanpa tahu lebih jelas identitas orang tersebut. Tak habis akal, setelah itu Otto dan Leonard pun bertekad akan menemui teman mereka yang dapat mengidentifikasi pengenalan wajah melalui foto, agar mereka dapat menemukan identitas orang yang dicurigainya itu. Esok harinya Otto dan Leonard menemui teman mereka yang bernama Emen, pria gempal yang terlihat goblok tapi jenius. Seharian pun mereka bertiga berusaha melacak identitas tersangka namun masih belum mendapatkan titik terang. Hingga Leonard menyuruh Emen menurunkan tingkat akurasinya menjadi 95%. Namun Emen mengatakan jika standar akurasi adalah di angka 98%. Apabila diturunkan takutnya miss atau akan menjadi salah mengidentifikasi orang. Namun di sini Leonard terus memaksa karena ia sudah mulai bosan karena sedari tadi terlalu lama menunggu. Dengan terpaksa, Emen pun menurutinya. Setelah tingkat akurasi diturunkan menjadi 95%, alhasil mereka berhasil menemukan wajah tersangka yang dicari. Ia adalah seorang pria bernama Pele, dan ia adalah adik kandung dari ketua gangster Justice. Hal ini tentu semakin menguatkan kecurigaan Otto kalau penyerangan ini merupakan rencana gangster Justice, yaitu untuk menghabisi Eagle, si ketua gangster musuh kelompok Justice. Di sisi lain, Markus dibuat kesal karena putrinya masih belum tiba di rumah, padahal jam sudah larut malam. Ternyata Matilde sedang bersama pacarnya yang bernama Siri. Markus pun lantas langsung menyuruh anak gadisnya itu untuk segera masuk ke rumah, di mana hal itu membuat pacar Matilde merasa kesal dan langsung menghina Markus. Menanggapi sikap kurang ajar pacar anaknya itu, inilah yang dilakukan oleh Markus.
Menyadari tindakannya sudah kelewat batas, akhirnya Markus pun meminta maaf kepada Matilde. Akan tetapi tampaknya Matilde masih sangat kesal. Keesokan paginya saat Matilde hendak pergi ke sekolah, Markus yang merasa bersalah ia pun meminta Matilde membawa pacarnya ke rumah agar ia bisa meminta maaf sekaligus berkenalan dengan pacar anaknya tersebut. Tak lama kemudian Markus kedatangan Otto dan kedua temannya dengan membawa berkas identitas pelaku dalam kejadian tersebut. Tanpa pikir panjang mereka berempat langsung menuju ke rumah tersangka yaitu Pele, adik dari ketua gangster Justice. Namun kedatangan mereka berempat malah disambut todongan pistol dari Pele. Pele memaksa mereka untuk angkat kaki dari rumahnya atau mereka akan mati, dan mereka pun langsung menurutinya. Namun ketika akan masuk ke dalam mobil, Markus pun malah kembali lagi dan inilah yang dilakukan Markus yang membuat Pele tewas. Otto dan Leonard sangat kaget menyaksikan kebrutalan Markus. Namun berbeda dengan Emen, ia justru malah senang melihat gangster yang biasanya meresahkan masyarakat seperti Pele ini tewas dengan cara mengenaskan. Lalu Leonard menyuruh kedua temannya menunggu dalam mobil, sementara ia akan berusaha membersihkan TKP untuk menghilangkan sidik jari Markus menggunakan deterjen. Namun saat mengambil deterjen ke dalam, Leonard tanpa sengaja menemukan seorang pria yang sedang disekap. Leonard yang ketakutan langsung bergegas ke mobil sampai lupa membersihkan TKP. Di malam harinya, Matilde membawa pacarnya untuk makan malam dengan Markus ayahnya. Pada momen ini Matilde menyarankan agar ayahnya itu berkonsultasi ke psikiater karena sikap Markus sangat jauh berubah pasca tugas perang. Ditambah lagi dengan kematian mendadak istrinya. Namun Markus menolak saran dari Matilde dan ia merasa dari dulu wataknya memang seperti ini. Ditambah lagi dengan didikan keras dari kesatuan militernya. Usai makan malam, Markus langsung bersantai sembari menonton televisi. Kebetulan ketika itu ada berita terkait kelompok gangster Justice yang dianggap sangatlah meresahkan negara akibat bisnis haram dan kebrutalan mereka. Ironisnya, mereka selalu lolos dari jeratan hukum karena memiliki backup dari oknum petinggi pemerintahan. Mengetahui hal tersebut, Markus pun semakin jengkel dan semakin bersemangat untuk membantai gangster Justice. Keesokan harinya Markus langsung mengajak Otto dan yang lainnya berkumpul. Di sini Markus meminta teman-temannya itu mengumpulkan info semua anggota gangster Justice karena Markus berencana akan membantai mereka semua untuk balas dendam. Mendengar hal itu, Emen dan Leonard setuju dan bersedia membantu. Namun berbeda dengan Otto, ia menolak karena tindakan ini sudah terlalu jauh. Takutnya akan menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Akan tetapi karena terus didesak, mau tidak mau Otto pun setuju. Saat itu juga mereka berempat akan meluncur ke rumah Emen untuk melacak identitas anggota gangster Justice. Ketika hendak pergi, kebetulan Matilde telah pulang dari sekolah. Otto yang melihat itu langsung bersembunyi karena takut Matilde akan marah dikarenakan dulu pernah menyuruh ibunya duduk di kursinya sebelum kecelakaan terjadi. Lalu Matilde menanyakan kenapa Otto sampai bersembunyi seperti itu. Leonard dan Emen berdalih jika mereka adalah psikiater yang dihubungi oleh Markus untuk menyembuhkannya, sementara Otto adalah teman mereka. Mendengar hal itu Matilde sangat senang karena akhirnya sang ayah menerima sarannya yaitu berkonsultasi dengan psikiater. Di sisi lain, pria yang dulu disandra oleh Pele yang bernama Bodaska kini diinterogasi oleh kakaknya Pele, yaitu si ketua gangster yang bernama Tandem. Tandem memaksa Bodaska mengatakan siapa orang yang sudah tega membunuh adiknya dengan sangat mengenaskan. Karena takut mati, Bodaska pun mengatakan bahwa ia tidak tahu persis siapa yang membunuh Pele. Namun dia sempat mendengar salah satu tersangka pelaku menyebut nama Emen. Dari petunjuk itulah, Tandem menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki siapa pria bernama Emen. Scene beralih, Markus dan tim sengaja menyelidiki anggota kelompok Justice di dalam gudang rumah Markus agar Matilda tidak mencurigai mereka. Akan tetapi sayangnya komputer di rumah Markus sangat lelet. Emen lantas memerintahkan mereka bertiga untuk mengambil komputer yang ada di rumahnya. Saat itu juga mereka bertiga meluncur ke rumah Emen.
Namun sesampainya di sana, ternyata sudah ada gangster justice yang mengintai rumah Emen. Saat akan masuk ke rumah, mereka bertiga pun diserang. Markus yang notabene seorang pasukan khusus terlatih, mampu membalikkan keadaan dengan membantai mereka semua. Dan ternyata di dalam mobil salah satu gangster justice terdapat Bodaska yang mereka sekap. Bodaska pun diselamatkan oleh mereka dan akan dibawa ke rumah Markus. Bodaska lite jinko. Sesampainya di rumah, Markus meminta mereka bertiga untuk menginap sementara di rumahnya agar mereka aman dari serangan gangster justice. Dari kejadian malam ini juga, akhirnya Matilde tahu tentang misi balas dendam ayahnya itu, dan ia pun memakluminya. Di keesokan harinya, Markus langsung mengajari mereka semua bagaimana cara menembak yang benar agar bisa berjaga-jaga dari serangan gangster justice. Di balik itu, Tandem dan komplotannya sudah mendapat info semua pelaku pembunuh adiknya, dan ia pun berniat akan melancarkan misi balas dendam. Namun sayangnya mereka masih kesulitan menemukan keberadaan para pelaku. Di sisi lain, sementara itu Matilde semakin dekat dengan ketiga teman baru ayahnya itu, terutama dengan Otto. Namun tanpa sepengetahuan Matilde, Siri pacarnya malah mengupload foto dirinya bersama Otto di Instagram. Di saat yang bersamaan, Emen telah berhasil meretas handphone anggota gangster justice, sehingga dari sanalah Emen berhasil mendapatkan petunjuk kalau sebagian gangster tersebut akan berkumpul di sebuah bar. Singkat cerita, mereka berempat sudah berada di depan bar, tempat berkumpulnya sebagian gangster justice. Di saat para gangster itu hendak pulang, Markus langsung bergegas menghabisi mereka semua. Emen yang tadinya hanya berniat membantu, malah menjadi iba setelah berhadapan dengan targetnya, hingga Markuslah yang akhirnya turun tangan menghabisi orang itu. Di keesokan paginya, saat gangster justice sedang berkumpul, salah satu anak dari mereka menemukan video Otto yang terlihat di dalam Instagram milik Siri pacar Matilde. Kebetulan pula anak ini satu sekolah dengan Siri. Di sisi lain, Leonard yang saat ini tengah mengobrol dengan Bodaska, Leonard bertanya kenapa Bodaska bisa berurusan dengan gangster seperti Pele, apalagi sampai disekap. Bodaska menjawab, karena ia dijual oleh ibunya menjadi gigolo. Kemudian Leonard bertanya, apakah Bodaska tahu mengenai kecelakaan kereta yang banyak menelan korban jiwa? Bodaska pun menjawab, jika semua orang di Denmark pun tahu mengenai kecelakaan itu, tetapi di hari kecelakaan itu terjadi, Pele dan Bodaska sedang berada di Jerman. Mendengar hal itu, Leonard pun terkejut karena ternyata mereka sudah salah membunuh target. Dan benar saja, setelah diselidiki ulang, ternyata pelaku sebenarnya bukanlah Pele. Kekeliruan ini terjadi akibat akurasi yang diturunkan menjadi 95% saat identifikasi foto dilakukan ketika itu, sehingga hasilnya pun keliru. Mengetahui akan hal itu, tentu Markus sangat kecewa dan marah. Tidak hanya sudah salah membunuh orang, Markus juga kini harus berurusan dengan kelompok gangster yang paling ditakuti di Denmark. Karena kesal, Markus pun langsung masuk ke kamar mandi lalu mengobrak-abrik barang yang ada di sana. Kemudian Otto pun masuk untuk menenangkan Markus. Ternyata, pria pembuang makanan saat di kereta adalah orang Turki yang kebetulan bekerja di stasiun kereta tersebut. Dan faktanya bahwa kecelakaan itu terjadi memang karena kesalahan teknis, tanpa ada yang sengaja mensabotasenya. Sementara itu, Tandem dan kelompoknya mendatangi kediaman Siri pacar Matilde. Mereka memaksa Siri mengatakan di mana alamat keberadaan Otto. Karena sudah tidak tahan lagi disiksa, Siri pun mengatakannya. Beberapa jam setelah itu, gangster justice datang menembak rumah Markus dan hampir saja menewaskan Matilde, dan untungnya Markus menyelamatkannya tepat waktu, meskipun dirinya yang justru tertembak.
Kemudian Markus menyuruh Matilde untuk bersembunyi sementara ia akan berusaha membantai mereka semua. Di saat Markus sedang fokus membantai mereka satu persatu, di saat itu pula naasnya Matilde berhasil ditangkap oleh tandem sehingga pada akhirnya Markus menyerah demi keselamatan Matilde putrinya. Markus akhirnya pasrah akan dihabisi dan memohon kepada mereka untuk melepaskan anaknya. Namun saat Markus akan dihabisi, Otto dan yang lainnya muncul menembak kelompok Justice dengan tembakan beruntun. Dan pada akhirnya semua anggota Justice tewas dan hanya menyisakan satu orang, yaitu tandem. Namun pada akhirnya, si ketua gangster itu pun menemui ajalnya. Naas, akan tetapi Matilde tertembak dan Markus langsung membopong putrinya itu, sembari menunggu ambulans yang akan tiba sebentar lagi. Selain itu, Markus saat ini juga sedang sekarat, akibat tertembak berkali-kali. Adegan berpindah pada 2 bulan kemudian, tepatnya pada malam Natal. Kini Markus sudah menganggap Otto dan yang lainnya sudah termasuk bagian dari keluarga mereka. Apalagi berkat mereka bertiga, Markus terbebas dari hukuman. Karena semua jasad kelompok Justice telah mereka bersihkan, tanpa menyisakan sedikit pun bukti apalagi sidik jari. Penutupan film terlihat si kakek telah berhasil membeli sepeda biru untuk cucunya sebagai hadiah Natal sepeda biru milik Matilde yang menjadi awal semua kekacauan ini. Dan film pun selesai. Film ini mengingatkan kita bahwa balas dendam tanpa pemikiran bisa berakibat fatal. Putusan impulsif bisa merugikan tidak hanya target dendam, tapi juga diri sendiri. Lebih baik mencari pemahaman dan perdamaian daripada terjerumus dalam lingkaran kesalahan yang berbahaya. Ya, mungkin segitu saja ya guys ya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, kekurangan penyampaian alur film dan lain sebagainya, Mimin mohon maaf. Support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.